Baik, selamat pagi Mas Muhammad Ali Syafaat. Selamat pagi, Pak Ketua. Ya, karena ada komanya Syafaat. Pakai ain. Pakai ain. Baik, Bapak Ibu sekalian, Wali Syafaat ini peserta ke 20 calon anggota KPU. Bagi tim sel, ketika saya menyebut 20 atau 19 paham nih kode nih Mas. Iya. 21, 22 dan selanjutnya. Silakan Mas ya, panggil aja Mas aja atau Cak Jawa Timur ya. Mas Syafaat untuk menyampaikan presentasinya 10 menit saja paling lama dan nanti kita akan melakukan pendalaman diskusi selama 1,4 jam ke depan. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk presentasi dan mengikuti proses wawancara dalam rangka seleksi anggota KPU 2022-2027. Yang pertama, sebagai pengantar, perlu saya sampaikan bahwa paparan ini saya buat pada saat tes assessment, jadi berasal dari makalah yang saya buat pada saat tes assessment yang ada soal kasus bagaimana mengantisipasi jangan sampai terjadi bentrok horizontal pasca pelaksanaan pemilu. Namun demikian saya membuat ada beberapa tambahan sehingga nanti ada dua bagian. Yang pertama adalah secara umum, kemudian yang kedua adalah spesifik terkait dengan pemilihan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Ini akar masalah yang dulu berasal dari kasus itu, di mana menurut saya bentrok horizontal itu sesungguhnya berasal dari ketidakpercayaan. Dan secara singkat kalau kita memaknai pemilu berintegritas dalam kerangka kasus ini tentu adalah pemilu yang dipercaya. Pada saat kita berbicara pemilu yang dipercaya, tentu ada yang mempercayai dan ada yang dapat dipercaya. Karena itu melibatkan banyak pihak, ada masyarakat, ada peserta, ada pemilih, dan ada penyelenggara, dan tentu saja adalah seluruh komponen bangsa. Ini yang patut menjadi perhatian kita bersama. Dan untuk mengatasi hal tersebut, dan saya kira ini merupakan satu keharusan, walaupun kita pemilu 2019-2014 dapat berjalan secara damai, tapi tentu saja itu perlu diantisipasi. Nah, strateginya bagaimana? Yang pertama tentu adalah membangun kepercayaan, dan kepercayaan itu akan lahir karena ada kesepahaman dan tentu nanti dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya berupa kerjasama. Pemilu penyelenggaranya adalah KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam satu kesatuan sistem, tapi itu adalah agenda bersama yang kalau sekarang kita dapat menjalaninya secara wajar, tetapi tentu saja ada potensi-potensi di dalamnya, karena banyak negara juga yang lalu menjadi perang saudara dan sebagainya, momentumnya adalah pelaksanaan pemilu, dan itu yang harus diwaspadai. Dan untuk melaksanakan atau menjaga itu semua, butuh kerjasama dengan seluruh komponen bangsa. Saya dapat membagi menjadi beberapa klaster gitu. Jadi yang pertama tentu saja adalah dari klaster penyelenggara, KPU, DKPP, dan Bawaslu, yang tentu harus bersinergi walaupun masing-masing memiliki fungsi, tetapi mereka adalah satu kesatuan sistem. Jangan sampai lalu ada hubungan, ada pertentangan yang justru merugikan pelaksanaan pemilihan umum. Yang kedua adalah dengan kementerian dan lembaga. Kementerian dan lembaga yang paling dekat tentu saja adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM. Dalam negeri tidak hanya terkait dengan data pemilih, tetapi nanti juga urusannya dengan pemerintah daerah. Kementerian Hukum dan HAM tidak hanya terkait dengan pembentukan peraturan PKPU, tetapi juga terkait dengan misalnya bagaimana memberikan akses terhadap para narapidana untuk memiliki hak pilih. Kemudian dengan TNI dan Polri begitu, yang itu banyak lagi persoalan. Kemudian ada yang lebih luas lagi, kementerian dan lembaga yang memang memiliki program yang menurut saya sangat mungkin disinergikan, tidak hanya
memastikan pelaksanaan pemilu itu berjalan, tingkat partisipasinya tinggi, tetapi juga sampai meningkatkan kualitas bagaimana pemilih itu lebih bersifat rasional dalam menggunakan hak pilihnya. Misalnya dengan Kementerian Agama. Kementerian Agama punya program moderasi beragama, dan saya kira contoh paling konkret bagaimana moderasi beragama itu sebetulnya adalah dalam pemilu. Kemudian dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan Kementerian Menkominfo dan sebagainya, yang ini semua menurut saya harus dikomunikasikan dan dikerjasamakan sejak dari awal. Karena tentu saja kementerian itu pasti harus memasukkan ke dalam perencanaan mereka, menyediakan anggarannya, sehingga ini memang betul-betul menjadi kerja bersama, tidak hanya lalu ditanggung oleh KPU, dan juga tidak dapat dilakukan ketika agendanya sudah muncul baru kita berkomunikasi dengan kementerian ini. Yang klaster kedua tentu saja adalah pemilih. Pemilih dalam hal ini saya lebih memilih untuk bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan. Kenapa? Karena sebetulnya subjeknya sama. Pemilih yang berafiliasi dengan partai politik tertentu, atau kalau itu berafiliasi, kan itu karena banyak juga pemilih yang tidak mengidentifikasi diri sebagai anggota dari partai politik tertentu, itu kalau dalam kondisi di Indonesia akan lebih banyak dia mengidentifikasi dengan organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kemasyarakatan tentu saja lebih dapat bersifat netral untuk dapat melakukan pendidikan pemilih. Dan tentu saja nanti kepada peserta pemilu, terutama partai politik, karena mereka adalah pihak yang harus dilayani oleh KPU sekaligus juga nanti yang akan berkompetisi. Nah, dari sisi ini kita membangun kepercayaan, dan yang kedua tentu saja adalah dari sisi kelembagaan penyelenggara sendiri, terutama dalam hal ini saya berbicara tentang KPU. Kelembagaan di sini yang lebih spesifik lagi adalah soal SDM dan tata kerja. SDM dalam KPU tentu saja ada beberapa, bisa disebut sebagai kelompok, yaitu komisioner, kemudian dari KPU RI sampai kabupaten kota, sekretariat, dan juga badan-badan ad hoc yang akan dibentuk. Kalau berbicara tentang SDM, maka kita berbicara dengan proses rekrutmen dan tata kerja. Rekrutmen, dan di dalamnya adalah proses bagaimana melakukan pembinaan dan pengawasan. Rekrutmen untuk komisioner sudah ditentukan persyaratannya, mekanismenya sudah ada. Kita tinggal lalu mendetailkan misalnya bagaimana mengukur itu sesuai dengan kompetensinya. Kesekretariatan juga seperti itu, masing-masing sudah memiliki jabatan, dan di dalam jabatannya itu tentu ada tugas. Untuk melakukan tugas itu ada kompetensi yang dibutuhkan, dan itu dimulai dari proses rekrutmen. Mungkin dalam situasi saat ini masih ada gap antara kompetensi yang dibutuhkan dengan yang tersedia, maka itu adalah fungsi dari pembinaan. Nah, bagaimana lalu kita memastikan tata kerja ini berjalan sebagai bagian dari kesatuan sistem, misalnya memastikan kepatuhan terhadap segala macam aturan dan SOP yang sudah dibuat. Itu yang menjadi bagian dari KPU. Dengan demikian, secara kelembagaan KPU-nya juga dapat dipercaya. Yang ketiga, untuk membuktikan dan memunculkan kepercayaan itu tentu adalah dari sisi proses. Proses dalam hal ini KPU memiliki fungsi pembentukan aturan, karena KPU sebagai pelaksana undang-undang juga diberi kewenangan untuk membuat PKPU. Kemudian penyelenggaraan, bagaimana melaksanakan aturan-aturan itu, dan bagaimana membuat keputusan. Pembentukan aturan sesuai dengan prinsip pemilihan umum yang berkepastian hukum, tentu harus sudah ada sebelum permainan itu dilakukan. Jadi aturannya pasti, semua orang bisa melihat. Karena itu harus dibuat jauh-jauh sebelum pelaksanaan tahapan itu dilakukan. Dan agar ada kepercayaan, tentu pembentukan aturan itu harus bersifat transparan dan partisipatif. Artinya tidak hanya sesuai dengan amanat undang-undang, itu harus dibuat dengan konsultasi dengan DPR dan pemerintah, tetapi juga kepada masyarakat, termasuk kepada peserta. Dengan begitu, pembentukan aturan tidak hanya harus konsisten terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau bahkan mungkin bisa lalu membuat satu jalan untuk mengisi apa yang tidak atur di dalam peraturan lebih tinggi, tetapi juga dia memiliki ruang agar ada masukan berbagai macam kasus yang terjadi, yang mungkin terjadi, dan itu menjadi perbaikan. Dan setelah itu lalu ditetapkan. Pembentukan aturan yang lebih awal itu juga memberikan kesempatan jika ada pihak yang misalnya merasa dirugikan dengan aturan itu untuk mengajukan
judicial review ke Mahkamah Agung. Jadi ada kesempatan untuk tetap menguji aturan itu dan kemudian pada saat tahap berikutnya kita tinggal melaksanakan. Demikian pula dalam penyelenggaraan tentu transparansi 2 dan menit lagi. partisipasi. Jadi ini yang secara umum. Nah, yang kedua adalah pemilu dan pemilihan 2024. Satu, tentu saja yang amat krusial, tadi yang kerjasama dan komunikasi tadi sudah saya sebutkan. Yang kedua adalah membuat skenario tahapan dan jadwal. Yang sering dikeluhkan itu adalah waktunya yang mepet. Kan gitu. Pada saat kita melihat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, memang ada batasan-batasan waktu. Tapi batasan-batasan waktu itu sebetulnya banyak menggunakan kata paling lambat. Nah, menurut saya ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan lebih cepat sehingga dapat mempersiapkan tahapan berikutnya sebelum tahapan itu masuk. Misalnya, mulai sekarang sebetulnya sudah dapat dilakukan evaluasi terhadap PKPU yang lama, disesuaikan dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi, pemilu 2019 misalnya, pilkada 2014 dan sebagainya. Ini yang harus dibuat batas waktunya. Soal apakah Februari atau April atau Mei itu kan tinggal, kalau batas waktunya kan tinggal memindah saja gitu. Yang kedua adalah penataan penyelenggara di daerah. Ini yang banyak menjadi sorotan karena peristiwa 2019 itu. Ya karena saya orang perguruan tinggi, sebetulnya ada 650.000 mahasiswa yang ada tahun 2021 ini, yang itu bisa membantu proses penyelenggaraan pemilu melalui program yang disebut sebagai program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan ini sebetulnya tidak hanya untuk menjadi penyelenggara di tempatnya, bisa dilakukan mulai dari pendidikan politik misalnya, kalau KPU itu kan punya desa peduli pemilih. Ini lalu bisa menjadi program pengabdian, format yang sudah ada diamplifikasikan, dilaksanakan oleh mahasiswa dengan standar dan konten yang dibuat oleh KPU, mahasiswa melaksanakan itu selama misalnya 6 bulan, dia dapat 20 SKS. Kalau 1 tahun ya berarti dapat 40 SKS misalnya begitu. Jadi ini yang terkait dengan penataan. Yang terakhir, sistem informasi, saya lebih memilih untuk mengembangkan yang sudah ada dan mengintegrasikan. Integrasi tidak dalam arti lalu membuat menjadi satu sistem yang komprehensif, tetapi lebih membuka komunikasi antar program yang ada, sehingga setiap sistem itu lalu bisa berkomunikasi, mengambil datanya, kan gitu, kemudian menyajikan data itu untuk pengambilan keputusan, serta menyajikan data yang memang diperlukan oleh masyarakat. Saya kira itu Pak Ketua, mudah-mudahan tidak melebihi dari 10 menit. Terima kasih. Terima kasih Mas Ali Safat. Mas Ali ini dosen atau dekan ya Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai dekan. Oh iya, istilahnya begitu. Sama berarti saya. Saya ini dosen yang diberi tambahan rektor Unusia. Jadi. Iya, tapi gajinya lebih jauh. Kalau di Unusia itu gajinya tinggi, tapi sebagian besar dibayar di akhirat. Oh ini malam melantur, nggak boleh ini siaran langsung. Mohon maaf. Jadi dibanding dengan sebagian besar peserta calon anggota KPU yang berasal dari KPU provinsi, KPU kabupaten gitu ya, semacam berkarir. Nah, Mas Safat ini adalah ahli hukum. Dan di sini banyak ahli hukum. Ini ada profesor-profesor hukum, jadi saya persilahkan ini untuk bertanya. Prof. Edi. Ya, makasih Pak Juri, Pak Ketua, Mas Ali. Saya mau mulai pertanyaan dengan sederhana saja. Masa jabatan dekan sampai kapan, Mas? Februari 2023. 2023. Gimana nih, Mas? Kalau kemudian terpilih sebagai komisioner KPU, lalu tugas sebagai dekan bagaimana? Dan kemudian ketika mau melamar sebagai calon anggota KPU itu apa sudah memberitahu kepada stakeholder yang memilih Mas Ali di fakultas? Saya nggak tahu proses pemilihan di Brawijaya seperti apa. Apakah itu dipilih kemudian nanti
pilih beberapa calon kemudian ditunjuk oleh rektor atau gimana. Tapi intinya itu. Silahkan Mas Ali. Jika terpilih, ya maka otomatis akan berhenti sebagai dekan, karena kan harus cuti di luar tanggungan negara. Karena cuti ya otomatis tidak bisa menjabat begitu. Dan ya, mekanisme internal salah satu wakil dekan yang akan meneruskan masa jabatan itu. Kedua, ya sebelum mendaftarkan ya saya sudah menyampaikan kepada para kolega saya, seperti kata Prof. Edi, terutama ya kolega yang dulu mengajukan saya sebagai dekan, ya rata-rata setuju, meskipun ada juga yang tidak setuju ya saya bilang ya sudah doakan saja yang terbaik begitu bagi kita semua. Gitu. Kemudian semua wakil dekan juga sudah seperti itu. Kemudian juga ke Pak Rektor, dan ya Pak Rektor sebetulnya ada izin secara tertulis begitu. Ya, meskipun kalau kemarin waktu administrasi kan tidak ada form atau tidak ada kolom untuk itu juga, tapi saya sudah menyiapkan itu. Begitu, Prof. Jadi artinya kalau terpilih sudah tidak ada masalah karena sudah beritahu kepada stakeholder yang memilih dan sudah diberitahukan kepada teman-teman wakil dekan. Karena memang setahu saya beberapa statuta universitas itu kalau dekannya berhenti lebih dari separuh waktu, maka otomatis wakil dekan akademik sebagai dekan. Jadi tidak ada masalah. Oke. Yang kedua, Pak Ali ya. Jadi kita tahu persis bahwa pemilu 2024 ini baru pertama ya, dalam pengertian berbeda dengan 2019. Dan pasti dalam bayangan kita ini mesti lebih rumit. Ya. Di satu sisi kita butuh kepastian hukum, artinya ketika mensosialisasikan PKPU kepada para stakeholder, tetapi di sisi lain PKPU itu dalam pengalaman kita seringkali berubah-ubah. Nah, ini bagaimana kalau Mas Ali terpilih sebagai anggota KPU? Ya, terima kasih, Prof. Tentu kita harus mengupayakan bahwa dalam proses pembentukan PKPU itu, ya, karena itu tadi kan saya menyampaikan bahwa itu harus dilakukan sejak awal. Bahkan sebelum misalnya, sebelum katakanlah saat ini belum ditentukan tanggal kapan, itu kita sudah bisa membentuknya, gitu, menyusunnya. Dan pada saat kita membuat satu aturan, kan tentu saja landasan pertama kan pasti peraturan yang lebih tinggi. Tidak hanya by normanya, misalnya tadi tentang batasan waktu, tetapi juga sampai pada asas dan tujuan. Jadi misalnya kalau dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 itu kan ada beberapa tujuan pengaturan agar berkepastian hukum, kemudian untuk memperkuat ketatanegaraan yang demokratis, dan itu semua harus diperhatikan, tetapi kan juga harus memperhatikan berbagai macam kemungkinan yang terjadi di lapangan, dapat berkaca kepada apa yang sudah terjadi, tetapi juga berupa prediksi. Dan semakin ini dilakukan secara partisipatif, maka sesungguhnya antisipasi berbagai macam kemungkinan itu semakin ada. Gitu. Nah, ini yang harus dilakukan di awal, sehingga pada saat prosesnya nanti, ketika itu diterapkan, semua kemungkinan atau setidaknya sebagian besar kemungkinan itu sudah diantisipasi oleh aturan ini, yang itu nanti diterjemahkan dalam berbagai macam SOP. Walaupun yang namanya daya jangkau manusia itu kan memang sangat terbatas, dan itu adalah kelemahan dalam pembentukan undang-undang kan begitu, apa ya istilahnya kan ruang terbuka, open tekstur dari hukum kan seperti itu, karena kelemahan dari manusia itu sendiri. Tapi kita mengantisipasinya dengan cara itu. Salah satu contoh misalnya mengantisipasi kerumitan, ya saya sempat membaca itu problemnya di penyelenggara badan ad hoc antara pemilu sama pemilihan. Ini apakah mau disamakan misalnya begitu, atau ini harus berbeda kan itu. Kalau kita berpegang pada ini dasarnya adalah aturan yang berbeda, tentu harus berbeda kan begitu. Misalnya antara PPK sampai KPPS. Itu kan dibentuk sendiri-sendiri. Nah, kalau ini dibentuk sendiri-sendiri, tentu KPU punya agenda yang sangat besar. Setelah membentuk badan ad hoc untuk pemilu, kemudian membentuk badan ad hoc untuk pemilihan.
ketika ini harus dibentuk misalnya, berarti ada biaya, kan seperti itu. Tetapi ada positifnya juga. Positifnya adalah ya agar ada pembagian beban kerja, begitu. Tetapi di sisi lain ini sebetulnya lalu bisa disatukan, misalnya. Satukannya adalah dengan demikian karena model pemilu itu kan ada perbedaan dengan pemilihan, tapi ada perbedaan istilah dan sebagainya, tapi pola umumnya kan sama. Sehingga tidak diperlukan lagi proses rekrutmen, ada proses BIMTEK tetapi mungkin tidak seberat tugas untuk ketika ini pemilihannya baru. Belum lagi kalau kita berbicara sumber daya di tingkat desa atau kelurahan, ya lagi-lagi sebetulnya orangnya juga sama saja, sebetulnya kan begitu. Nah, ini bagaimana lalu membuatnya dalam PKPU? Misalnya saya terpikir sangat mungkin bisa didiskusikan, ini sama sebetulnya, tetapi memang pengangkatannya berbeda, namun proses rekrutmennya yang menjadi satu. Jadi ketika rekrutmen PPK sampai dengan KPPS, ya rekrutmen PPK dan KPPS untuk pemilu 2024 dan untuk pemilihan serentak begitu. Tapi memang lalu ada problem kemungkinan bertumpukannya proses begitu. Jadi problemnya menurut saya sebetulnya adalah lebih pada problem administratif. Bisa tidak misalnya seseorang yang berstatus sebagai PPK untuk pemilu 2024, meskipun itu sudah di akhir, katakanlah 1 bulan setelah pemungutan suara, dia juga diangkat sebagai PPK untuk pemilihan. Ini yang menjadi yang perlu didiskusikan. Nah, antisipasi hal seperti ini, ketika kita mulai diskusikan panjang sejak awal, tentu akan mendapatkan jalan keluar, dan ketika itu sudah selesai, tidak akan lalu banyak terjadi perubahan. Seperti itu, Prof. Terima kasih. Yang berikut, mengenai sistem informasi yang ada di dalam presentasi Mas Ali ya. Kita tahu persis bahwa sekitar 12% daerah di Indonesia itu masih blank spot. Itu bagaimana cara mengantisipasinya? Menurut saya kita tidak boleh berpretensi untuk menerapkan keseluruhan sistem informasi ini di seluruh wilayah Indonesia. Bagi saya tidak kemudian ini bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia atau tidak sama sekali. Kalau seperti itu, sistem ini tidak akan pernah berkembang. Karena sepengetahuan saya, satu sistem informasi itu akan menjadi berkembang lebih baik ketika dia diaplikasikan. Ada masukan, ada perbaikan program, dan sebagainya. Nah, menurut saya, yang paling tepat adalah untuk daerah-daerah misalnya ada berapa 3.000 desa yang masih tidak ada listrik dan sebagainya, kita tidak perlu paksakan menggunakan itu. Yang paling tepat, yang paling krusial misalnya adalah karena itu terkait dengan meninggalnya para badan ad hoc dulu itu, sebetulnya kan dalam proses penghitungan dan di TPS itu. Dan itu kan sistemnya adalah Sirekap. Kalau dari beberapa informasi teman-teman penyelenggara, yang paling melelahkan itu kan menyalin, jadi membuat berita acara penghitungan di TPS, berita acara itu kan isinya banyak, kan calonnya banyak dan sebagainya, kemudian membuat sertifikat hasil, dan itu kan disalin, kalau saksi partai politiknya ada 10 kan berarti 10, dan itu memungkinkan kekeliruan dan sebagainya. Nah, menurut saya itu bisa diantisipasi, tentu saja tidak di seluruh Indonesia, tapi daerah-daerah yang memang sudah firm dengan Sirekap. Artinya cukup satu yang dibuat atau yang ditulis oleh KPPS, ditandatangani oleh semua saksi, dan satu ini nanti yang akan dipindai, tentu saja tadi di daerah-daerah yang memungkinkan melalui handphone, dan itu lalu menjadi dokumen elektronik. Dan saya kira dalam proses pembuktian, dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah. Mengirimnya kemana? Mengirimnya alternatifnya bisa ke nomor HP atau alamat email. Alamat email itu kan sudah diakui sebagai domisili elektronik. Jadi ya, partai politik ketika nyetor nama saksi ini plus email plus HP, pada saat ini sudah terkirim, ya dia berarti sudah menerima. Begitu. Dan ketika itu bisa diterapkan di daerah-daerah yang memang secara infrastruktur memenuhi, saya kira akan sangat membantu sekali. Ketika ada persoalan, maka ya di tahun 2024,
29 pasti akan ada perbaikan lagi, begitu. Sehingga kita tidak lalu hanya berbicara di tataran konsep atau program, karena menurut saya sistem informasi ya seperti halnya norma hukum itu bisa diketahui dan diperbaiki pada saat itu sudah diterapkan, sehingga lalu bisa mengetahui problem real yang terjadi itu seperti apa. Terima kasih. Pertanyaan saya yang terakhir, Mas Ali, kira-kira kelebihan apa yang Mas Ali miliki sehingga bisa meyakinkan kami 11 orang di sini untuk memilih Mas Ali sebagai salah satu calon komisioner KPU? Silakan. Menurut saya, ya tentu kalau kelebihan dari sisi bidang, ya kelebihan di bidang hukum, gitu. Saya hukum tata negara, tesis saya tentang parlemen, disertasi saya tentang partai politik, sehingga ya tidak, ya sudah sangat familiar dengan soal kepemiluan, gitu. Kalau dari sisi skill, menurut saya kelebihan saya adalah dapat lebih banyak mendengar, kemudian mensistematisasi berbagai macam pandangan itu yang kadang-kala seolah-olah tercerai-berai itu lalu kemudian menjadi satu kesatuan sistem yang mendukung satu misi bersama. Gitu. Makasih Pak Ketua. Makasih Prof. Pak Pal, silakan Pak. Terima kasih. Saya pikir tadi dilewatin ya. Enggak. Mas Ali Safahat, kalau dosen itu jadi pejabat publik itu akreditasi kampus gimana? Naik nggak? Berpengaruh nggak? Ada pengaruhnya. Ah, itu saya maksudkan supaya artinya kalau itu rektor pasti mengizinkan. Kalau nggak mengizinkan itu aneh namanya gitu kan. Nah ya, jadi itu jawaban kaitannya dengan pertanyaan Prof. Edi tadi itu. Ada izin nggak? Walaupun enggak, ini tetap ada minta izin, pasti diizinkan. Kalau enggak diizinkan itu aneh itu. Saya tadi maunya tadi yang nanya yang terakhir itu maunya saya tanya, tapi sudah ditanyakan ya enggak usah. Gini, yang berikutnya saya mau sampaikan itu gini. Kalau soal data pemilih berkelanjutan itu kayaknya kan sudah diatur ya di dalam apa namanya? Ya, di dalam undang-undang. Dalam undang-undang sudah ini. Nah, tadi saya agak mungkin sudah diterangkan, tapi saya merasa perlu untuk diulang kembali. Gimana cara ini implementasinya itu? Karena ini kan Pak Ali Safahat ini lama jadi relawan di Mahkamah Konstitusi, jadi saya tahu apa yang adanya. Yang sering jadi biang kerok itu kan dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi itu gimana cara anunya implementasinya itu? Tolong diterangkan dulu. Ya, terima kasih Pak Pal. Jadi data pemilih berkelanjutan sebetulnya sudah diatur di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017, sinkronisasi oleh KPU, provinsi, kabupaten, kota terhadap data dari pemilihan terakhir, data pemilu terakhir, gitu disinkronisasi dengan data kependudukan. Dan karena itu amanat undang-undang, sebetulnya ketika itu dilaksanakan secara rutin, jadi misalnya 6 bulan sekali, maka sebetulnya akan ada record data yang memang sudah sesuai dengan keadaan, walaupun pasti ada deviasi begitu, karena kan kultur masyarakat Indonesia orang meninggal itu ya tidak segera dilaporkan begitu, mungkin menunggu 1000 harinya begitu. Jadi itu pasti ada, tapi pada saat itu dilakukan, saya kira akan mengurangi tingkat deviasinya, sehingga pada saat data dari Dinas Kependudukan ini kan nantinya juga akan masuk kepada Kementerian Dalam Negeri, menjadi bahan dari DP4 itu. Nah, dengan begitu pada saat ini disinkronisasikan, tentu tidak akan banyak ada perbedaan, kan gitu. Nah, sinkronisasi ini menurut saya juga sangat mungkin dilakukan secara sistem pada saat sistem informasi kependudukan yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri dibuat dapat berkomunikasi dengan sistem pendaftaran pemilih di KPU. Gitu. Jadi ini menurut saya ini tidak perlu dijadikan sebagai jadi satu, datanya tetap saja adalah data dari sistem informasi kependudukan, tetapi dapat berkomunikasi dengan Sidale dan Sidale lalu melakukan proses sinkronisasi. Kalau ada penyesuaian ya ini memberikan rekomendasi pada operatornya, gitu. Tapi datanya ini bersifat tetap. Gitu.
Oke, itu menarik itu. Sebab sebenarnya kalau kalau itu bisa terlaksana dengan baik, sebagian dari penyebab sengketa atau sebagian dari alasan mempersengketakan perselisihan hasil suara itu selesai ya. Nah, kenapa saya ingin mengejar tentang hal itu? Ini oke. Nah, tapi pertanyaannya kan, coba berikan kami gambaran dulu. Itu menjawab nggak perubahan-perubahan yang terjadi pada last minute itu? Oh, penduduk pindah, kemudian mungkin pada beberapa saat kemudian orang baru memenuhi syarat untuk jadi pemilih, atau orang meninggal itu kan salah satu ya. Nah, itu gimana, Pak? Menurut saya menjawab, Pak Pal, karena pada saat kita menetapkan DPT, pada saat ada penduduk pindah kan sangat mungkin bisa saja terjadi ketika DPT sudah ditetapkan, gitu, bahkan mendekati pemilihan umum. Tetapi pada saat penduduk ini pindah, memilih, tentu kan dia melaporkan kepada TPS itu, kan seperti itu, sehingga otomatis nanti hasilnya akan lalu menjadi terupdate. Jumlah totalnya tentu tidak akan berpengaruh, begitu. Nah, kalau persoalan kemudian meninggal dan sebagainya, pasti tentu ada kemungkinan deviasi karena itu tidak dapat terupdate secara cepat, apalagi mendekati pemilihan umum. Tapi menurut saya data ini sangat penting karena nanti koneksinya itu kan lalu dengan berbagai macam tahapan pemilihan yang lain, dengan tahapan mulai dari verifikasi peserta, tahapan logistik menurut juga saya sangat penting karena dari situ kan lalu bisa dipetakan berapa TPS yang dibutuhkan di mana saja. Dari TPS itu lalu bisa menentukan logistik berapa kotak suara yang diperlukan, berapa bilik dan sebagainya, yang menurut saya itu menjadi bagian dari perencanaan dari sisi logistik sehingga mengurangi misalnya keterlambatan logistik itu. Ya, oke. Baik, kita bergeser ke pertanyaan berikutnya. Saya menarik ide soal SOP ini, karena sebenarnya secara hipotetik, apabila KPU itu bisa membuat SOP yang ajak gitu ya, untuk untuk proses apapun, itu juga akan mengurangi perdebatan-perdebatan yang nanti ketika terjadi perselisihan hasil perolehan suara di Mahkamah Konstitusi khususnya. Nah, pertanyaan saya adalah kemudian SOP ini kan turunan teknis dari aturan-aturan di atasnya lah gitu kan. Makanya SOP buntut lah, itu buntut dari turunan di atasnya gitu ya. Problemnya kan kemudian SOP yang ajak itu mengasumsikan, bahkan harus mengasumsikan bahwa KPU itu tidak mudah mengubah-ubah PKPU. Betul. Ya lah. Ya. Nah, itu problemnya. Sekarang menyelesaikan yang di atasnya itu gimana? Sebelum SOP dibuat kan yang di atasnya mesti beres dulu. Betul. Yang PKPU yang sering berubah-ubah melebihi Power Rangers itu. Nah, itu. Tadi sebetulnya Prof. Edi juga sudah menyampaikan itu. Jadi idealnya karena kan pemilihan umum itu kan seperti permainan sepak bola begitu. Tidak boleh lalu ada pergantian aturan di tengah permainan sedang berlangsung gitu. Dan ya itu juga sangat rawan sekali kalau ada pergantian itu, perubahan peraturan itu lalu dapat menimbulkan kecurigaan gitu. Nah, karena itu yang sangat penting itu adalah dalam proses pembentukan PKPU itu sendiri memberikan ruang yang cukup untuk bisa mengidentifikasi semua kemungkinan yang terjadi. Itu yang paling penting menurut saya, Pak. Dan dengan begitu pada saat kita sudah membaca perubahan-perubahan itu kan menurut saya semakin banyak orang dilibatkan, itu kan semakin banyak perspektif yang muncul. Kalau seperti ini bagaimana, kalau seperti itu bagaimana kan gitu. Sangat mungkin sekali perspektif antara penyelenggara, kemudian Bawaslu dengan peserta, dengan NGO itu pasti memiliki sudut pandang yang berbeda-beda dalam mencermati sesuatu itu. Nah, ini yang harus dilakukan.
Kan gitu. Dan sedapat mungkin ketika ini sudah ditetapkan, jika tidak betul-betul diperlukan, ya tidak perlu dilakukan perubahan. Kan begitu. Jadi ini konsistensi dan kepastian hukum dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum. Baik, nyebut sepak bola jadi sedih jadi kita. Tapi memang aturan, saya setuju sih sebenarnya itu ya. Saya jadi ingat juga dengan Prof. Tandio, ya guru kita bersama itu, bahwa hukum yang baik itu mestinya ya nggak terlalu banyak aturan, tapi tidak mudah untuk diakali gitu ya. Sebab misalnya kalau ibarat permainan sepak bola gitu ya, aturannya mestinya tegas, tapi tidak memudahkan orang tidak mengurung orang untuk berkreasi, berinovasi dan sebagainya. Sebab kalau setiap kali ini disemprit, lama-lama bukan sepak bola tapi baris berbaris katanya jadinya gitu kan. Itu yang jadi soal. Nah, saya mengharapkan itu juga. Jadi dari PKPU itu juga mestinya begitu. Tapi itu kan kembali lagi. Oke, tadi idenya lumayan memberikan perspektif pada kita. Soal data pemilih berkelanjutan sudah, sampai SOP sudah. Nah, ini nih pertanyaan terakhir dari saya ini yang dari kemarin sebenarnya kita belum menemukan jawaban yang tepat. Saya tidak tahu apakah ini tepat juga dijawab oleh kandidat atau tidak, tetapi itu adalah problem yang mungkin nanti akan dihadapi. Bagaimana caranya mengakali dalam pengertian tetap sah ya, ketentuan bahwa penyelenggara petugas KPPS itu nggak boleh 2 kali gitu loh. Khususnya di daerah-daerah di mana sumber daya manusia yang katakanlah bisa calistung gitu ya, baca tulis hitung itu terbatas gitu. Dan kita banyak memiliki itu kan setiap suara kan mesti dihitung kalau prinsip demokrasi kan begitu. Itu kira-kira ada ide nggak, Pak Ali? Seingat saya itu adanya di PKPU. Oh, PKPU itu ya? Ya. Bukan undang-undang ya? Bukan. Sorry kalau begitu saya salah. Artinya kalau gitu bisa diubah lah itu ya? Bisa. Itu kalau berarti itu sudah dapat SOP lagi itu nanti kalau itu sudah bisa diubah. Baik, terima kasih, itu aja yang ini Pak Wakil, saya kembalikan mungkin untuk memimpin karena Pak Ketua ada acara di ini. Terima kasih. Ya, makasih. Penanya berikutnya, karena Pak Ketua dan Pak Sekjen lagi ada kepentingan, pimpinan diambil alih. Silakan Bu Pungki. Oke. Terima kasih Bapak Wakil Ketua. Selamat pagi Mas Ali Syafaat. Saya ingin tanya nih, bagaimana evaluasi Mas Syafaat terhadap KPU saat ini? Nah, kemudian setelah itu apa yang ingin Anda lakukan dalam 100 hari ke depan ketika Anda misalnya terpilih untuk menjadi anggota KPU? Terima kasih, Bu Bungki. KPU saat ini menurut saya ada keberhasilannya, begitu, yang sudah jelas dan tidak bisa dibantah adalah sudah dapat menyelenggarakan pemilu 2019 di tengah keriuhan dan polarisasi begitu. Ya relatif damai kalau kita melihat situasinya yang sangat panas. Kemudian dapat menyelenggarakan pemilihan serentak 2020 di masa pandemi, yang itu menurut saya juga merupakan tugas berat, dan ketika dapat dilaksanakan dengan baik maka itu adalah satu keberhasilan yang patut kita apresiasi bersama. Tentu saja ada beberapa kelemahan-kelemahan, misalnya menurut saya ada beberapa kelemahan, ya kalau saya orang hukum kan mencermatinya pasti lalu dari sisi hukum gitu. Ada beberapa PKPU yang menurut saya sedikit offset itu artinya sebetulnya ini adalah materi muatan undang-undang, sudah diatur di dalam undang-undang tapi kemudian diatur di dalam PKPU.
Itu yang pertama terkait dengan evaluasi terhadap KPU saat ini. Kemudian yang akan saya lakukan 100 hari ke depan, ini sebetulnya ya di PowerPoint ini, yang pertama tentu adalah tadi menjalin kerjasama dan komunikasi dengan semua pihak yang terlibat, baik saat ini maupun nanti pada saat kita di setiap tahapan, gitu. Karena partisipasi tersebut sangat diperlukan, atau kerjasama itu sangat diperlukan, tidak hanya dalam konteks yang terselenggaranya pemilihan umum saja, tetapi juga meningkatkan kualitas. Pada saat kita berbicara tentang hak untuk difabilitas misalnya, tentu kita harus bekerja sama dengan Kementerian Sosial, dengan Kementerian Kesehatan, dan pada saat itu kita lakukan sejak dari saat ini, tentu mereka dapat membuat perencanaan apa yang dapat dilakukan agar mereka memiliki akses yang sama terhadap pemilihan umum. Yang kedua, tentu menyusun skenario tahapan dan jadwal. Dari undang-undang itu kita turunkan, misalnya, dan kita membuat perencanaan mana yang sebetulnya bisa dilakukan lebih cepat, mana yang dapat dilakukan sebelum tahapan itu dimulai. Dengan segala macam risiko yang mungkin dihadapi dan perencanaan yang kita lakukan. Yang ketiga tentu itu tadi menyelesaikan PKPU. Setidaknya kita mengidentifikasi semua PKPU yang ada, kita evaluasi dan perlu perubahan, bagaimana perubahan itu harus dilakukan, mengundang semua stakeholder untuk memberikan masukan, tidak hanya draft yang sudah jadi, tetapi apa yang perlu diatur, apa kemungkinan yang terjadi, kan gitu. Dan itu kita lakukan sebelum kita lalu mengkonsultasikan itu dengan pemerintah dan DPR. Selanjutnya adalah dalam masa ini kan masih ada sekitar 1 tahun misalnya, data pemilih berkelanjutan mungkin tersisa 1 kali atau 2 kali ini diintensifkan. Tentu ini tidak dapat dilakukan tanpa kerjasama dengan kementerian, jadi Kementerian Dalam Negeri kan gitu, meskipun ini ada di pemerintah daerah, tetapi dengan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri itu tentu akan dapat berjalan dengan baik. Pada saat data pemilih berkelanjutan ini bisa dilakukan secara efektif, otomatis sebetulnya akan mengurangi beban pada saat pemutakhiran data pemilih. Sehingga mungkin saja pemutakhiran daftar pemilih itu dapat dilakukan lebih cepat dan ada waktu lagi untuk tahapan selanjutnya. Kemudian penataan penyelenggara di daerah, ini yang tadi terkait dengan yang saya sampaikan beberapa kemungkinan tentang penyelenggara terutama badan ad hoc mulai dari PPK sampai KPPS. Kita perlu mendiskusikan apakah ini dapat secara langsung dilakukan rekrutmennya antara pemilu dengan pemilihan kepala daerah atau memang harus dipisah, kan begitu. Kemudian juga soal usia, batasan usia karena persoalan kesehatan. Dan di sini menurut saya kita dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi. Jadi ada 650 mahasiswa di Indonesia. Dan itu tidak hanya mahasiswa FISIP dan mahasiswa Fakultas Hukum ya, tapi semuanya juga bisa terlibat sebagai anggota atau sebagai KPPS. Sebetulnya program ini juga bisa kita bentuk sebelum atau tidak hanya menjadi penyelenggara, tapi sebagai kesehatan misalnya. Ada banyak fakultas kedokteran, dia lalu bisa memberikan pelayanan kesehatan untuk memeriksa dan menyatakan apakah anggota PPK, PPS, KPPS itu layak atau tidak. Dan itu bisa menjadi program pengabdian masyarakatnya dosen dan mahasiswa. Untuk mahasiswa ada SKS-nya, untuk dosen mungkin ada anggarannya dari Dikti, jadi KPU tidak perlu keluar anggaran. Kemudian untuk pendidikan pemilih juga begitu, bisa menjadi bagian dari pengabdian dosen, MBKM mahasiswa, dan mahasiswanya dapat SKS. Nah, ini yang akan saya lakukan. Kemudian yang terakhir itu ada tadi sistem informasi. Menurut saya yang krusial yang memang perlu harus dibahas ya Sirekap tadi yang memang membutuhkan, kalau sekarang kan hanya keputusan KPU, tentu kita membuatnya dalam bentuk PKPU dan membutuhkan keputusan ini dapat diaplikasikan atau diterapkan di beberapa daerah dan itu tentu saja sesuai dengan
persyaratan-persyaratan secara teknologi dan infrastruktur yang dikehendaki oleh sistem tersebut. Sekira begitu. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, kalau kita melihat pilkada di kabupaten-kabupaten ya, beberapa kabupaten di Papua itu sering terjadi konflik. Nah, bagaimana Anda nanti selaku anggota KPU untuk bisa mengantisipasi hal ini untuk supaya tidak terjadi? Terima kasih. Ya, terima kasih. Konflik terjadi biasanya awalnya, ya meskipun akarnya bisa berbagai macam akar, bisa akar kesukuan dan sebagainya, tapi biasanya awalnya adalah karena aturan yang tidak presisi begitu, atau tidak diterapkan secara presisi. Nah, karena itu yang dapat dilakukan pertama kali tentu saja adalah pembuatan regulasi itu yang mengantisipasi berbagai macam kemungkinan, meminimalisir multitafsir, dan itu harus dilaksanakan oleh, kalau kita bicara pilkada tentu adalah KPU provinsi, kabupaten, kota, dan mereka lah yang lalu nanti membuat SOP-nya, itu yang harus dipastikan sesuai dengan aturan yang ada. Dan tentu saja dibutuhkan pemahaman yang sama terhadap bagaimana aturan itu agar itu bisa diterapkan. Selain itu, upaya pencegahan tentu saja seperti tadi yang saya sampaikan pada saat kita bekerja sama dengan berbagai macam kementerian dan lembaga, itu juga harus diikuti oleh KPU di level provinsi, kabupaten, kota, yang harus menjalin komunikasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah dan juga dengan tokoh masyarakat terkait. Dan saya kira KPU kabupaten kota mengetahui dengan pasti ya misalnya tokoh-tokoh adat mana yang memang sangat berpengaruh, yang itu akan harus diajak bekerja sama untuk ikut mewujudkan pemilihan yang damai, ikut bersama-sama untuk menjaga dan mencegah jangan sampai terjadi peristiwa yang bisa menjadi pemicu dari satu konflik. Terima kasih. Terkait dengan politik uang dan politik identitas, kira-kira apa gagasan Mas Ali Syafaat terkait dengan hal ini? Terkait dengan politik identitas, kalau kita mengacu pada Undang-Undang 7 tahun 2017, politik identitas itu biasanya kan muncul pada saat kampanye. Nah, apa yang disebut sebagai kampanye dalam undang-undang itu sebetulnya sudah tegas, substansinya kalau tindakannya kan sebetulnya mengajak. Substansinya adalah visi, misi, program dan program kerja dari pasangan calon atau calon. Nah, dengan sendirinya sebetulnya yang diharapkan adalah alasan untuk memilih seorang pasangan calon atau calon itu adalah visi, misi, program, dan sebagainya. Dan itu akan menjadi substansi untuk melakukan pendidikan pada pemilih. KPU tentu melakukan itu. Tapi KPU tidak mungkin bisa melakukan itu sendirian dan menjangkau semua lapisan masyarakat. Tadi yang saya sampaikan, menurut saya yang paling tepat, karena terus terang saja, identitas yang paling mudah dikomodifikasi dan akan menjadi politik identitas itu adalah identitas agama. Kalau suku, ras itu mungkin di Indonesia sudah tidak seberapa lah, kecuali untuk pemilihan kepala daerah mungkin masih ada. Nah, pada saat kita berbicara identitas agama, maka yang paling tepat bekerja sama adalah dengan Kementerian Agama. Mereka punya program moderasi beragama. Wujud konkret dari moderasi beragama seharusnya itu adalah moderasi politik gitu. Jadi dan itu dapat dilakukan bersama-sama antara KPU dengan Kementerian Agama, dan Kementerian Agama punya infrastruktur sampai ke kecamatan, sampai ke KUA. KUA itu ada yang namanya kan pembina keagamaan gitu, yang tugasnya menikahkan itu. Penghulu itu biasanya juga menjadi penceramah gitu. Dan itu mereka sangat efektif gitu. Kemudian yang kedua tentu saja adalah organisasi kemasyarakatan. Karena bagi saya di Indonesia kondisi sosiologisnya
ikatan terhadap organisasi kemasyarakatan di Indonesia itu sebetulnya lebih kuat dibanding dengan ikatan terhadap partai politik gitu. Dan itu menurut saya menjadi sinergi yang sangat memiliki kekuatan untuk bisa mengurangi politik identitas, karena pasti saja ya adalah sekian persen itu yang masih menggunakan politik identitas, termasuk juga adalah politik uang. Karena yang menjadi tugas KPU tentu saja adalah lebih kepada pencegahan terhadap terjadinya politik uang, gitu, dan itu akan membutuhkan kerjasama dari berbagai macam pihak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Cukup. Makasih Pak Syafaat. Baik, Bu Pungki, Pak Badir ada pertanyaan? Cukup ya. Saya sedikit saja, tapi saya mau lihat ini sebetulnya materi, tapi mati nih kelihatannya. Oke. Salah satu, saya merasa sebagai seorang ahli hukum ini penting masuk ke KPU, karena selama ini persepsinya lebih cocok ahli hukum itu di Bawaslu, gitu. Karena mengurusi soal sengketa, mengurusi soal pengawasan, mengurusi soal ya adjudikasi dan lain sebagainya. Nah, kalau di KPU kan juga ada Biro Hukum yang menangani masalah pembuatan peraturan-peraturan KPU dan sebagainya. Menurut Mas Ali, dari sebagai orang luar penyelenggara pemilu selama ini, apa yang perlu diperkuat dari seorang komisioner yang punya latar belakang hukum, atau apa yang perlu mendapatkan concern yang lebih di KPU penyelenggara pemilu dari seorang yang punya background hukum? Terima kasih Pak Ketua. Satu, terkait dengan salah satu fungsi yang ada di KPU, yaitu pembentukan peraturan, tentu saja yang perlu diperkuat itu adalah dalam proses pembentukan PKPU itu. Proses ini tentu kita tidak hanya berbicara soal teknis, legislatif draftingnya, meskipun itu juga penting. Mengapa saya katakan penting? Salah satu kelemahan yang agak sulit atau saya lihat di KPU itu adalah PKPU itu berubahnya bisa sampai 4 kali, 3 kali, dan orang akan sulit membacanya. Gitu. Jadi karena itu perubahan kan berarti harus membaca yang awal sampai yang terakhir. Begitu membaca yang terakhir, yang awal lupa. Itu salah satu ya penting legislatif. Tapi tidak hanya itu, tetapi juga dari sisi substansi. Karena PKPU ini di satu sisi itu adalah pelaksanaan dari undang-undang. Sehingga dia tidak boleh bertentangan dengan norma yang ada di dalam undang-undang. Tetapi di sisi lain, PKPU ini karena dia pelaksana juga dimungkinkan untuk mengisi celah yang ada di dalam undang-undang. Dan bagaimana yang disebut sebagai mengisi celah, tapi betul-betul tidak bertentangan dengan aturan undang-undang yang ada. Di sisi lain, selain undang-undang, tentu saja ada putusan Mahkamah Konstitusi, dan undang-undang pemilu itu kan biasanya undang-undang yang paling banyak digugat, gitu. Apalagi mendekati pelaksanaan pemilu, gitu. Untuk membaca putusan Mahkamah Konstitusi bisa mudah, bisa tidak, gitu. Tergantung amar putusannya, karena kadang-kadang ada amar putusan yang agak sulit juga untuk dipahami bagaimana harus melaksanakan ini. Ya, seperti saat ini yang ramai Undang-Undang Cipta Kerja itu. Nah, ini tentu butuh kemampuan analisis hukum terhadap sumber-sumber hukum maupun secara sistematis terhadap keseluruhan sumber hukum ini kemudian disatukan. Itu yang nanti dituangkan di dalam pembuatan dalam PKPU itu. Dan dalam pembuatan norma itu juga memang ya ada unsur seninya seperti yang disampaikan Pak Pal tadi. Jangan terlalu mengerangkeng begitu, tetapi juga harus memberikan kepastian. Jadi kemampuan itu yang memang diperlukan untuk
KPU saat ini begitu. Yang mungkin ada beberapa aspek yang di KPU periode yang lalu ada yang saya katakan tadi offset, ada beberapa norma yang harusnya itu ada di dalam undang-undang dan sudah ada dalam undang-undang atau berdasarkan putusan MK, tetapi kemudian diatur di dalam PKPU. Terima kasih. Ya, Pak Chandra, silakan. Atau saya sedikit lagi. Ya, kira-kira saya ini ada semacam semacam pengandaian dari saya sendiri sebagai orang yang pernah di KPU dan mengikuti perjalanan KPU setelahnya itu, ya salah satu PR besar dan ini harus menjadi kemauan kuat oleh penyelenggara pemilu adalah soal ini, soal pembuatan aturan. Pertama, jangan menunda-nunda bikin aturan. Jadi tahapannya sudah mau jalan, peraturannya belum ada. Maka menurut saya harus ada tim khusus yang memang concern benar di bawah koordinasi ketua anggota KPU yang membidangi dan kepala biro hukumnya untuk betul menyiapkan peraturan sedini mungkin. Kan ada nih peristiwa, tahapannya sudah jalan, peraturannya belum ada, sehingga KPU bikin surat edaran. Yang kata Prof. Edi itu surat edaran itu jangan dipakai buang tong sampah saja. Kecuali surat edaran itu dipakai untuk memberikan penjelasan detail dari peraturan yang ada. Nah itu boleh, tapi jangan mengatur sesuatu yang prinsip, yang substansi, itu dengan surat edaran. Jadi buat surat edaran itu sedini mungkin. Yang kedua, ya mengantisipasi kemungkinan sering berubahnya peraturan. Ya, ini yang harus juga diantisipasi karena perubahan aturan itu sebaiknya hanya karena perubahan undang-undang sendiri oleh pembuat undang-undang atau karena ada judicial review di Mahkamah Konstitusi yang menyebabkan satu ketentuan tertentu berubah di dalam undang-undang. Nah, kemudian yang ketiga, sebaiknya melibatkan yang para pihak, terutama Bawaslu dalam menyusun peraturan. Jangan sampai nanti peraturan ini di-challenge oleh Bawaslu di Mahkamah Agung atau dipersoalkan di publik. Nah ini kan nggak sehat ya. Jadi memang betul-betul ini yang menurut saya salah satu yang paling serius di dalam diri penyelenggara pemilu yakni KPU. Jadi misalnya begini, saya membayangkan nanti kalau Pak Safat ini jadi anggota KPU membidangi divisi hukum, jangan kemudian sama dengan anggota yang lain senangnya pergi-pergi ke daerah keliling, alasan pembinaan, alasan membuka ini, membuka rakor, alasan sosialisasi dan lain-lain. Karena divisi ini harus lebih banyak di kantor dan mencermati pasal per pasal dan menyiapkan seluruh perangkat aturan yang dibutuhkan. Loh, kayak saya yang jadi peserta. Tapi ini baru, ini apa namanya, jadi masukan saja, nggak perlu dijawab. Kecuali Pak Ali berbeda dengan saya. Kalau sama jangan dijawab. Sama. Oke, senang saya kalau ada. Pak Chandra silakan. Ya, ada beberapa pertanyaan ya, mudah-mudahan nggak banyak ya. Yang pertama adalah dari item yang disampaikan oleh Pak Ali ya, Ali Safaat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Dari sisi penyusunan makalah atau presentasi, ini Pak Ali kan ngelihatnya dari skala besar ya, tidak memilih spesifik topik atau ide gitu ya. Nah, dan melihat ada 6 yang harus dibereskan begitu ya. Oke. Yang 6 yang utama lah supaya pemilunya jadi lebih bagus. Tadi sudah dieksplor oleh Pak Prof. Dewa dan Prof. Edi yang lain-lain. Bu Pungki. Apa betul cuma 6 ini aja? Masalah KPU selama ini yang perlu dibereskan. Kerjasama komunikasi, skenario, oke diskenariokan. Ada peraturan ya, PKPU hingga SOP, data pemilih, iya betul, penataan penyelenggara di daerah, ya, sistem informasi. Apa ini aja? Apa ada hal yang lain?
sangat mungkin ada hal yang lain. Karena ini sebetulnya kan yang menurut saya penting dan harus segera dilakukan bahkan sebelum tahapan pemilu itu dimulai. Gitu. Kalau kita berbicara hal-hal yang lain, misalnya kalau kembali kepada presentasi saya yang sebelumnya, soal sumber daya manusia, gitu. Jadi bukan hanya penyelenggara di daerah dalam arti badan ad hoc-nya, tetapi juga misalnya soal anggota KPU provinsi, kabupaten, kota, kemudian sumber daya di sekretariat jenderal dan kesekretariatan di provinsi, kabupaten, dan kota, gitu. Yang itu meliputi baik aspek rekrutmen, walaupun rekrutmen itu sebetulnya secara ketentuan sudah ada yang mengatur, itu problemnya kan bagaimana kita lalu mengaplikasikan atau menerapkannya sesuai dengan ketentuan itu, maupun pada saat pembinaan yang berada di dalamnya, kan itu. Pada saat berbicara soal integritas misalnya, tentu kita harus tidak hanya bicara pada saat rekrutmen, karena kalau rekrutmen integritas itu jelas, terutama misalnya kita dilihat dari sisi track record-nya, begitu. Tetapi bagaimana menjaga agar integritas itu tetap bertahan selama menjadi anggota, menjadi komisioner baik di pusat, provinsi, kabupaten atau kota, maupun integritas dari sekretariat. Dan pada saat kita bicara integritas itu tidak hanya pengawasan, misalnya, tidak hanya lalu menggunakan mekanisme yang cenderung mencurigai, tetapi bagaimana lalu membuat mekanisme yang membuat orang itu memang memilih untuk berintegritas daripada tidak berintegritas. Nah, dari situ berarti kita berbicara sistem reward yang diberikan. Gitu. Nah, itu juga ada persoalan yang lebih berjangka panjang. Gitu. Karena itu tidak saya masukkan di sini, karena ini spesifik untuk pemilu dan pemilihan 2024 yang harus segera dilakukan. Demikian Pak Chandra. Oke. Tadi Anda nyebut SDM yang menurut Anda lebih jangka panjang ya. Nah, saya ingin menyoroti agak mungkin saya salah, Pak Ali Syafat lebih melihat kepada penyelenggara SDM di provinsi dan daerah gitu ya. Sementara problematika di pusat pun mungkin saja lebih besar ada dan mungkin saja lebih besar gitu ya. Dan kemudian Anda menyebutkan dibuat PKPU dan SOP gitu ya. Seakan-akan dengan membuat PKPU dan SOP masalah selesai. Gitu ya. Problematika selesai. Ada kepastian di sana, seakan-akan. Ya. Sementara PKPU dan SOP ini sebaiknya tidak dijadikan figura di dinding, atau selayaknya tidak dijadikan arsip di perpustakaan. Apakah Anda sudah punya SOP? Sudah, aturannya sudah ada, PKPU-nya sudah ada, SOP sudah ada, selesailah masalah. Begitu. Nah, sementara apakah PKPU-nya sudah bagus? Peraturannya sudah bagus, SOP-nya sudah bagus. Lantas kenapa masalah? Jadi mungkin ini problematika para ahli hukum yang menganggap menyelesaikan masalah dengan membuat peraturan. Tolong ini tanggapin dulu nih, bagaimana? Yang penting kan efektivitas peraturan itu sendiri. Silakan Pak Ali. Sangat setuju. PKPU dan SOP tidak menyelesaikan masalah. Tetapi masalah itu tidak akan dapat diselesaikan tanpa PKPU dan SOP. Artinya, PKPU hingga SOP itu harus ada terlebih dahulu, kemudian harus dilaksanakan, dan kita membuat sistem bagaimana melaksanakan, memantau, dan memastikan bahwa itu betul-betul dilaksanakan. Dan sebetulnya itu juga dasarnya kan kembali lagi harus ada, yaitu organisasi dan tata kerja. Ya, pertanyaan saya adalah bagaimana memastikan dari kalimat Pak Anda sendiri PKPU dan SOP itu dilaksanakan? Dengan membuat SOP lagi? Bukan. Jadi setiap SOP itu kan harus dijalankan. Nah, kita bicara praktisnya, dijalankan oleh pegawai tertentu, tentu dengan kualifikasi tertentu sesuai dengan SOP itu.
Kemudian harus ada jabatan tertentu yang memang fungsinya adalah memastikan SOP itu dijalankan sebagai bagian dari kinerjanya. Kan gitu. Dan itu secara berjenjang sampai ke atas. Ada pejabat yang memastikan bahwa SOP itu harus dijalankan. Tadi Mas bilang gitu ya? Iya. Oke, kita catat terus. Kemudian ini secara internal. Secara eksternal, SOP itu yang disebut sebagai SOP, kalau itu terkait dengan SOP pelayanan misalnya, itu kan harus dibuat terbuka. Lalu ada kontrol eksternal dari masyarakat. Biasanya disebut sebagai mekanisme komplain. Dan mekanisme komplain ini juga dibuat untuk memastikan bahwa apa yang terjadi keluhan itu, ketidaksesuaian dengan SOP itu bisa diketahui dan bisa kemudian lalu dilakukan koreksi. Dan secara organisasi keseluruhan ya nanti ada audit dari sisi organisasi itu sendiri. Kalau di KPU mungkin ada inspektorat begitu. Jadi ya itu yang harus dibangun dan dijalankan sebagai satu sistem organisasi. Iya, jadi saya ulang ya, memastikan ada pejabat yang bisa memastikan PKPU dan SOP itu dijalankan. Oke, kemudian melakukan publikasi SOP atau PKPU yang terkait dengan pelayanan ya. Begitu Mas ya? Nah, pertanyaannya adalah kan yang menjalankan SOP itu bukannya pejabat yang memastikan SOP itu dijalankan, tetapi yang menjalankan SOP adalah pejabat KPU sendiri, petugas di lapangan. Nangkep nggak maksud saya? Kalau ada pejabat yang memastikan SOP itu dijalankan, maka si pejabat itu harus memantau sekian banyak orang untuk menjalankan itu, gitu loh. Iya, maksud saya secara berjenjang. Jadi misalnya kalau di KPPS itu kan ada 7 orang, kan gitu. Masing-masing tentu punya tanggung jawab sendiri. Ya. Tanggung jawab itu ada SOP-nya. Ya. Siapa yang lalu berfungsi memastikan bahwa apa yang dilakukan sesuai dengan SOP-nya adalah KPPS-nya. Oke, KPPS-nya memastikan SOP itu dijalankan ya, oleh anggota kelompok panitia pemungutan suara itu. Oke. Kan begitu. Dan itu bagian dari kinerja, misalnya seperti itu. Oke. Kemudian dari pertanyaannya sini adalah apakah petugas yang di bawah KPS itu, kepala KPS-nya itu juga harus menjalankan SOP. Memastikan bahwa itu dijalankan. Kayaknya Anda lebih, kalau saya tangkap mungkin saya salah, lebih melihat bahwa harus ada pengawas. Sementara yang harus pertama kali harus tahu dan harus menjalankan bukannya pejabatnya, tetapi setiap insan yang ada, setiap petugas yang ada di KPU atau yang ad hoc yang harus mengetahui SOP itu sendiri. Iya, setuju. Jadi kalau memastikan aja berarti Anda masuk ke tahap berikutnya. Sementara yang harus melakukan adalah petugas di lapangan. Setuju. Jadi SOP itu ya harus dipegang oleh orang yang melaksanakan. Kalau saya misalnya melaksanakan 7 urusan, maka saya harus memiliki 7 SOP ini, gitu. Dan harus paham, gitu. Setuju. Artinya, ya oke. Karena tadi yang awal saya lihat, Anda lebih melihat pendekatannya sangat strukturalis. Ada orang yang mengawasi di daerah, sementara yang harus tahu SOP dan PKPU untuk bidang tertentu itu adalah petugas yang pertama melakukan itu. Ya. Pengawasan itu adalah step berikutnya, gitu loh. Ya. Oke. Nah, saya ingin tanya, ya tadi yang disampaikan Pak Ketua, gitu ya. Kegiatan udah ada, peraturannya belum ada. Bagaimana sistem yang Anda bangun atau mekanisme yang Anda pikirkan bahwa kejadian itu tidak terulang? Yang saya bayangkan saat ini, jika saya terpilih, gitu, maka saya akan bersama-sama, ya mungkin divisi hukum, mengidentifikasi semua PKPU yang dibutuhkan untuk mengcover kegiatan yang dilakukan KPU itu apa saja.
berdasarkan identifikasi itu akan menyampaikan kepada masing-masing divisi yang menguasai substansi teknisnya untuk menyiapkan. Itu kan mereka yang tahu bagaimana apa yang dilakukan. Kemudian akan kembali setelah ada substansi normanya, akan kembali dibahas dalam divisi itu dan kita memastikan ini harus sudah dibuat sebelum satu kegiatan itu dilakukan. Startnya menyuruh satu divisi di KPU untuk menganalisa kebutuhan. Bukan kita yang menganalisis, saya yang menganalisis. Jadi menganalisis, mengidentifikasi PKPU apa saja yang dibutuhkan sebetulnya. Oh, Pak Ali, komisionernya ya, Ya. yang menganalisis apa yang dibutuhkan. Betul. Sementara pelaksanaan detailnya komisioner mungkin nggak melakukan kan ya? Bisa nggak analisis kebutuhan berdasarkan hypothetical? Ya, makanya itu kan kita lalu mengembalikan. Jadi tahapannya misalnya ABCDE, kita butuh PKPU ABCDE. Kita sampaikan kepada masing-masing ini seharusnya yang bertanggung jawab adalah divisi A, misalnya ini bertanggung jawab divisi B. Mungkin saja mereka menyatakan kita tidak butuh. Ya, kita lalu ketemu, apakah memang betul Anda tidak butuh PKPU itu? Gitu. Ya oke, saya nggak ngajar lebih lanjut karena ini bukan diskusi ilmiah. Oke, lanjut. Cukup saya kira begitu jadi. Ya, waktunya juga sudah mepet. Prof. Hamdi, mengkasih. Ini paling penting nih Pak Ali Safaat. Jadi 2017 Pak Ali juga kita tanya. Masih ingat kan? Masih. Jadi sama nih. Jadi kalau Pak Ali nanti kita asumsikan diterima jadi salah satu komisioner, jadi menurut Pak Ali ada 6 orang lagi yang kira-kira pantas siapa Pak? Berdasarkan pengetahuan saya, jadi bukan berdasarkan kemampuan yang masuk 28 gitu. Berdasarkan pengetahuan saya, baik yang saya kenal secara langsung maupun yang saya ketahui kiprahnya, yang menurut saya layak, satu Pak Ilham Saputra, Oke, dua, Ilham Saputra, 2 Pak Afifuddin, kemudian Bu Betty Idrus, Bu, saya ada Betty lagi, Betty Alisabana Pak. bukan Betty Alisafat, Betty Alisabana. Betty Idrus. Ya. Betty Alisabana. Betty Alisabana. Ya. Sampai mana tadi? Betty Idrus, Ibu Dahlia, Pak Hashim Asyari, sama Pak Idewa Raka. Dewa Palaguna. Udah 6 tadi ya? Ya, Sudah. Ibu satu lagi. sudah Ibu. Ya kan saya Bu. Hashim. Dewa. Afif. Ilham. Oke, makasih Pak Ali. Terima kasih Prof. Sukses. Amin. Mudah sukses. Terima kasih Mas Ali Safat. Saya kira cukup ya, dan waktunya juga sudah habis. Terima kasih semuanya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh saya bawa?